Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saya berharap bukan karena tanggal muda. Sebab sukacita kita tidak ditentukan oleh tanggal, tetapi sukacita kita berasal dari Tuhan kita yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan pergumulan. Sebab apa? Tema bulan ini betul-betul adalah tema yang tidak mudah buat daging kita. Sebab temanya adalah suffering for the king, yang artinya adalah menderita bagi sang raja. Setahu saya sih, seseorang mau mengikuti pemimpinnya, itu kalau sang pemimpin itu menjanjikan kebahagiaan dan kesenangan. Betul-betul. Tapi hari ini kita belajar bahwa mengikut Yesus itu ternyata kita juga dipanggil untuk menderita. Saya berharap pulang dari tempat ini bukan membuat kita mundur dari Tuhan, tetapi semakin mengasihi Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, ya, do good, ya, dan karena itu kamu harus menderita, suffer, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Hari ini kita belajar bahwa ternyata harus ada kematian dulu sebelum ada kebangkitan. Tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. No testimony without test. Nggak ada kesaksian tanpa ujian. Ujiannya apa? Ya menderita ini. Karena ternyata memang apa dikatakan dengan jelas, karena itu kamu harus menderita, maka adalah kasih karunia pada Allah. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi jangan terkejut ya. Karena memang untuk itulah, untuk menderita itulah kita dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Kristus sudah terlebih dulu memberikan teladan menderita untuk kita. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Setiap kita dipanggil menjadi seperti Kristus. Itu artinya apa? Kita harus mengikuti jejaknya. Kita harus melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan secara utuh. Tidak hanya sebagian-sebagian. Wah, kalau diberkati ya, yes, amin. Tapi bagian menderita kita nggak mau. No cross, no glory. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dalam bahasa lain dikatakan demikian. Sebab apakah istimewanya kalau kalian menderita karena hukuman yang harus kamu tanggung karena bermasalah? Katakan di sini nggak ada yang ngentit. Iya, adanya memberkati. Ya, tepuk tangan yang paling meriah. Jadi nggak ada hebatnya kalau kita menderita itu karena memang bagian yang harus kita jalani. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita mempermuliakan nama Tuhan, dan kita disalah mengerti, kita difitnah, kita dipojokkan, kita ditekan, itu berarti kabar baik. Karena apa? Sebentar lagi nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bagaimana caranya mengeluarkan cairan ini? Iya, harus ditekan. Nah, tanpa ditekan itu nggak mungkin keluar, betul? Karakter kerajaan
itu justru akan kelihatan ketika kita ditekan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ditekan mengucap syukur. Karena justru saat ditekan itulah karakter kerajaan akan kelihatan. Apa hebatnya? Kalau kita bisa mengucap syukur dalam keadaan baik. Semua orang bisa. Tapi kalau ketika kita tertekan yang keluarnya firman Tuhan, itu baru luar biasa. Orang ditekan, dihina, marah, itu biasa. Orang ditekan, dihina, malah mengucap syukur dan terus berbuat baik, itu berarti anak-anak raja. Wah, yang amin berikan tepuk tangan. Rasul Paulus berkata demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Artinya gini loh, Rasul Paulus itu sudah nggak takut lagi. Sebab baik hidup maupun mati itu sama saja. Karena mati keuntungan dan hidup adalah Kristus. Dan disinilah kita belajar bahwa kekristenan itu bukan bicara tentang bagaimana kita nanti masuk surga. Sebab masuk surga itu sudah pasti dijamin. Karena apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, itu kita selamat. Itu dijamin. Tapi bagaimana Kristus itu memberikan keteladanan kepada kita untuk bagaimana kita bisa merasakan hidup di surga bahkan ketika masih di bumi. Caranya bagaimana? Hidup seperti Kristus hidup. Jadi nggak usah menunggu, wah aku nanti masuk surga. Di bumi bisa seperti sudah di surga. Dan itu diciptakan melalui keluarga kita. Jadi surga itu diciptakan dalam keluarga kita, nggak ditemukan. Ditemukan nih gini loh, kita jalan-jalan, nemu duit. Nah, kondisi yang seperti surga itu harus diciptakan. Caranya bagaimana? Masing-masing setiap anggota keluarga melakukan perannya masing-masing. Suami menjadi kepala keluarga yang baik dan istri tunduk kepada suami, bukan nanduk. Nggak heran kalau di dalam rumah tangganya itu suasananya kayak neraka. Sebab apa? Suaminya nggak berfungsi sebagai kepala keluarga yang baik. Katakan di sini nggak ada. Wah, sedikit yang mengatakan. Saya mulai agak deg-degan. Tapi saya pikir nggak perlu ganti tema. Harus dilanjutkan sampai selesai. Pak, gimana Pak? Bisa tercipta suasana surga. Istriku nih loh Pak, tahu pandemi, dia nanduk-nanduk Pak. Bukan memberi, menguatkan. Malah dia ngomong gini, kamu ini loh, berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan tetap pas-pasan. Pandemi men. Kita semua mengalami, penghasilan pas-pasan masih mending, ada penghasilan yang kurang. Malah nombok. Sudah nombok, rugi lagi. Tapi nggak apa-apa. Karena memang bagian dari kita yang harus kita lalui, itu proses pemurnian. Sebab nggak ada emas murni yang tidak dimurnikan dengan api. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja apa? Memberi buah. Kalau kita hidup di dunia ini berarti kita harus memberi buah. Saya akan bercerita. Masa kecil saya itu sangat indah banget. Saya lahir di sebuah desa. Dan waktu itu belum ada gadget. Karena saya lahiran tahun 68. Jadi saya sudah Lolita. You know Lolita? Lolos 50 tahun. Nah, masa kecil saya itu sangat indah sekali. Kami bekejar-kejaran. Belum ada aspal di rumah. Belum ada listrik. Permainannya apa? Bulu tangkis, tenis meja, congklak, komplit.
Siapa tahu yang congklak? Siapa tahu congklak? Wah, pasti seumur dengan saya. Kelahiran setelah itu kan paling tahunya gadget. Ada musim-musim tertentu yang sangat menyenangkan bagi kami, yaitu ketika apa? Musim mangga. Saya seperti anak yang lain, melihat ada pohon mangga tetangga berbuah. Tahu fungsinya batu? Untuk apa coba? Untuk ngelampar. Sama dengan saya berarti. Ya, kalau tanya arsitek, insinyur pasti fungsinya batu apa? Untuk membuat fondasi biar kuat. Kami enggak. Fungsinya batu diambil untuk melempar mangga. Dan mangga yang kami lempar itu pasti mangga yang buahnya lebat, betul? Jadi kalau saudara saat ini merasa mengalami penderitaan karena difitnah, ditekan, itu karena saudara berbuah lebat. Yang setuju berikan tepuk tangan. Nggak apa-apa, selama kita hidup di dalam Kristus melakukan firman-Nya. Dilempari itu berarti bukti bahwa kita sedang berbuah. Saya nggak bisa bayangin, dan saya juga nggak tahu sih siapa yang menemukan gadget itu, siapa saya nggak tahu. Nah, seandainya penemu gadget itu sekarang masih ada atau ditanyain, mungkin dia sedih. Sebab apa? Dia menemukan gadget itu dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk mempermudah komunikasi, betul? Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kadang-kadang membuat gadget itu bukan untuk memotivasi, tetapi untuk menyebar hoax. Betul? Bukan membuat sesuatu yang membuat semangatnya itu bangkit, tetapi justru membuat yang pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai firman Tuhan. Katakan di sini nggak ada. Diam semua mungkin ada di antara Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Karena Tuhan nggak pernah berurusan dengan masa belakang kita. Tuhan berurusan dengan kita, dengan sikap hati kita saat ini. Dan ketika kita melekat kepada Tuhan, Tuhan melihat masa depan kita yang penuh gilang gemilang. Saudara, jangan marah kalau ada orang merendahkan saudara. Orang nyinyiri saudara. Sebab orang merendahkan, nyinyir itu artinya dia nggak mampu. Iya. Kerjaannya orang nggak mampu itu, orang syirik itu ya nyinyir, merendahkan. Saya sama Pak Anton Johan ini pasti tinggi Pak Anton Johan, ya. Supaya saya itu kelihatan lebih tinggi, caranya gimana? Saya harus merendahkan Pak Anton Johan. Caranya gimana? Tak tekan dia. Ayo, biar saya kelihatan lebih tinggi. Nah, saya lebih kecil kan daripada Pak Anton? Iya. Dan terbukti, tinggi maupun size-nya, saya lebih kecil. Nah, supaya saya lebih tinggi, ada orang yang gini, sorry Pak Anton, saya teken, nurut dong. Belum, ini saya masih lebih pendek Pak. Saya lebih tinggi, betul ya? Iya gini. Nah, satu-satunya jalan supaya saya kelihatan lebih tinggi, saya harus naik. Level saya harus naik. Caranya apa? Ya saya naik begini. Automatically kan sudah lebih pendek kan? Ya. Haleluya. Nah, orang kadang-kadang merendahkan, caranya seperti itu. Meneken-neken. Enggak perlu neken. Kalau mau memang lebih tinggi, ya kita harus berprestasi lebih tinggi. Naik satu tangga lebih tinggi. Terima kasih brother. Berikan tepuk tangan. Enggak dengan cara merendahkan, neken-neken. Neken merendahkan, itu tanda enggak mampu. Jadi, hanya pohon mangga yang berbuah yang dilempari. Kalau saudara enggak pernah kena lemparan batu kata-kata, mungkin karena memang saudara tidak pernah berbuah. Jadi koreksi ya. Jangan tegang gitu dong. Saya nggak enak. Nah, kesadaran bahwa hidup adalah anugerah akan membuat kita mampu bertahan terhadap tekanan,
akan mampu membuat kita kuat sehingga kita berkemenangan terhadap tekanan dan pressure dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Saudara mungkin berkata, wow, kenapa? Ya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tertindas, menderita, hidup dalam pergumulan adalah kesempatan untuk kita mengalami penggenapan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bersukacita, karena memang untuk itulah kita dipanggil. Ya. Yosua 1 ayat 5 sampai 7. Kita bisa tahu bahwa Tuhan kita nggak pernah terlambat pertolongannya ya saat kita dalam keadaan susah. Kalau dalam semua keadaan baik, rasanya ya Tuhan nggak perlu menolong aja kita masih bisa. Kalau duitnya banyak, semuanya berjalan banyak, rasanya pertolongan Tuhan itu nggak kerasa. Kerasanya kalau ketika kita nggak punya duit, betul? Iya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seumur hidupmu loh. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Nah, Tuhan yang disembah oleh Yosua, itu Tuhan yang sama dengan yang kita sembah. Janjinya juga sama, sebagaimana Tuhan berjanji tidak akan membiarkan Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua. Demikian pula Tuhan kita tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Kemudian dilanjutkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini bagian kita. Bagiannya Tuhan itu apa? Menjagai kita dan tidak meninggalkan kita dan menolong kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan ini memang kita akan diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan, dengan ujian-ujian, dengan pencobaan-pencobaan. Hal yang harus kita lakukan, bagian kita adalah meneguhkan hati kita. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat selanjutnya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini serius sekali sampai diulang-ulang. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati. Saya nggak pernah lupa pesan orang tua saya. Mami maupun papi saya selalu pesan, Anton, kalau nyebrang jalan hati-hati. Ibu-ibu sama bapak-bapak di sini pasti selalu pesan-pesan begitu ya. Hati-hati bukan karena Tuhan nggak menjagai kita. Tuhan menjagai kita. Tapi ada hal yang harus kita lakukan, yaitu hati-hati. Masa nyebrang jalan langsung nyebrang aja? Saudara merasa terganggu nggak kalau tiba-tiba ada orang nggak lihat kanan kiri, saudara naik mobil ada orang nyebrang? Terganggu nggak? Terganggu sekali. Dan itu sangat membahayakan diri kita, saudara. Membahayakan bagi yang nyebrang maupun membahayakan bagi yang bawa mobil. Kemudian selanjutnya dikatakan demikian. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mau pergi ke gereja itu ya langsung aja ke gereja. Jangan ketika lihat, wih, ada sale. Ada makanan kok banyak sekali yang berkerubung. Wah, jangan-jangan itu enak. Sekarang jam berapa ya? Oh, masih kurang 15 menit. Nyoba deh, mampir. Nah, disinilah kita bisa melihat ya, merasakan peranan wanita. Biasanya itu ibu-ibu kan gini. Ayo cepet, ini sudah mau jamnya. Bapak-bapak biasanya gini, nggak apa-apa, paling masih pujian. Rasanya semua berpengalaman. Nah, kemudian datang. Ternyata sudah mau firman. Bapak Ibu, tahu nggak? Bapak muji Tuhan itu, tadi kita lihat toh, singer sama
Song leadernya, wah jingkrak-jingkrak. Itu tujuannya untuk apa? Membajak hati kita supaya lembut dan siap menerima firman Tuhan. Kasihan kan? Cici sampai, wah gini-gini. Wah. Mari fokus Bapak Ibu. Jangan ke kanan atau ke kiri. Ya. Jadi kita belajar bahwa bagian Tuhan adalah melindungi dan memberkati. Bagian kita adalah memiliki hati yang kuat dan teguh, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya begini, ketika kita datang dan melayani Tuhan, kita itu nggak boleh memiliki yang namanya agenda pribadi. Agendanya harus satu, yaitu mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Seperti Yesus Kristus datang ke bumi, itu nggak punya agenda pribadi. Agendanya adalah melakukan kehendak Bapa. Yang setuju berikan tepuk tangan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ketika kita berbuat baik dan kita ditekan-tekan, kita disalah mengerti, dan kita tetap bisa mengucap syukur, itulah yang namanya penyembahan. Penyembahan yang sejati itu tidak bicara tentang bagaimana kita jingkrak-jingkrak memuji Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita ditekan, mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, mengalami penderitaan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Ketika saya lahir baru, ya, tugas yang pertama saya dapatkan adalah jadi aser. Tahukah bahwa jadi aser itu penuh pergumulan? Yang tahu bahwa jadi aser penuh pergumulan angkat tangannya. Jadi aser itu penuh dengan penderitaan. Yang tahu angkat tangannya. Nanti saya jelaskan penderitaannya apa. Ya, sehabis jadi aser, kemudian saya mulai berdoa. Kemudian saya jadi GKK. Jadi GKK dulu, kemudian berdoa. Disitulah saya belajar tentang apa artinya melayani Tuhan. Ternyata melayani Tuhan itu artinya please disturb me. You know please disturb me? Kok manggut-manggut? Ini di Kuta pasti semua pinter Inggris. Atau Inggris saya yang aneh ya? Please disturb me itu artinya apa? Silahkan ganggu saya. Ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, itu artinya silahkan ganggu saya. Suatu saat saya akan pakai ini deh, kaos yang tulisannya please disturb me. Ya. Paling tidak ada 3 hal yang terganggu ketika kita melayani. Yang diganggu ketika kita melayani. Pertama apa? Waktu. Orang yang melayani Tuhan, waktunya pasti terganggu. Betul? Harus berangkat lebih pagi. Aser itu harus berangkat lebih pagi. Pemuji harus berangkat lebih pagi. Cyber pasti harus berangkat lebih pagi. Kan nggak mungkin. Bapak Ibu sudah pada duduk, tiba-tiba WL-nya lewat, permisi. Maafkan saya. Kemudian cybernya, semua sudah duduk, permisi, semua masih gelap. Kan nggak mungkin. Artinya apa? Terganggu waktunya. Harus datang minimal setengah jam, bahkan 1 jam lebih awal. Oleh karena itu, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk yang support. Bapak Ibu bisa enak duduk pakai kursi bernomor. Ini karena usaha keras mereka. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kalau ada yang sudah dapat nomor, karena saya lihat ada yang nomornya kosong, padahal di luar banyak. Kenapa? Mungkin, saya nggak judging, mungkin
Bapak Ibu sudah minta nomor tapi nggak duduk di nomor kursinya. Oleh karena itu mari, kalau ada yang sudah minta nomor kursi, dapat nomor kursi dan pindah, tolong menderita sedikit, turun ke bawah bilang, saya kembalikan karena saya pindah kursi. Yang setuju berikan tepuk tangan. Itu menderitanya belum berat itu, belum sampai dipaku di atas kayu salib. Nah, waktu saya jadi aser itu, itu hal kedua yang terganggu itu apa? Perasaan, emosi. Jadi saya buka aja. Ketika saya itu pertama jadi aser, seminggu sebelumnya saya sudah latihan. Latihan apa? Latihan senyum. Jadi di depan kaca, saya ingat sekali. Shalom. Mantap kan? Saya berpikir, waduh, apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kalau saya senyum, pasti mereka senyum. Kemudian datanglah harinya. Aser saya pertama kali. Dengan percaya diri. Shalom. Ada yang gini. Sakitnya hati ini. Tapi saya terus melangkah karena saya tahu ada mahkota kemuliaan. Berikan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan, Rok. Daftar jadi aser. Biar merasakan. Belum lagi ada begini. Wah, itu kan yang ada yang kan mungkin tumben kan lihat aser kok senyumnya manis banget nih. Kan gitu. Saya pikir istri saya mungkin tertarik saya seperti itu. Sampai rumah, Pak Hojo ngombal, Pak. Ada yang semangat banget. Makanya saya kalau jadi aser, saya belajar. Aser boleh belajar. Saya pindah cincin saya ke jari kiri saya. Pernah saya hampir hancur rasanya tangan saya. Mungkin kan tumben, ini aser kok cakep banget senyumnya. Saking senangnya, shalom, diperkes. Kalau diperkes istri saya itu lembut, men. Itu yang merekes laki-laki. Dan orangnya tangannya lebih gede. Sampai selesai ibadah masih sakit rasanya. Korban perasaan. Ketawa terus. Ikut aser, Pak. Yang ketiga, itu apa? Dompet, duit. Tapi jangan khawatir ya. Karena gak ada orang yang murah hati itu kekurangan. Sebaliknya orang pelit itu gak ada yang bahagia. Loh masa, Pak? Orang pelit itu ya, mungkin di depan kita sepertinya gak pelit. Tapi kalau sampai rumah, misalnya Pak Anton ya tak traktir, Pak. Kan seneng. Wah, ini lomo nih. Kalau orang yang murah hati memang begitu. Artinya sampai di rumah pun tetap seneng. Tapi kalau orang pelit enggak. Wih, tadi Pak Anton, coba tak cek, langsung ambil kalkulator. Kenapa Pak Anton kok milih yang mahal ya? Sukacitanya hilang. Di sini pasti nggak ada. Dulu yang paling sering traktir saya itu Pak Anton Johan. Tapi pantas dengan badannya yang gede itu pasti murah hati dia. Ketawa terus traktir dong. Amsal 19 ayat 17. Nah, ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Memiutangi Tuhan. Wah, kalau Tuhan itu sampai berhutang, itu dibayar sak bunga-bunganya. Dan bunganya itu lebih banyak lagi. Tuhan bisa memberkati bahkan 10 kali lipat. Enggak ada yang model seperti itu. Adanya Tuhan, men. Ya, makanya lakukan bagian kita. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, kuat mengalami penderitaan. Ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah.